Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Aulia Ika dari Program Studi Sosiologi Universitas Pajajaran. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Kemiskinan. Bicara mengenai kemiskinan, agaknya tidak pernah luput atau tidak pernah absen dari pemberitaan-pemberitaan di media-media massa. BPS kemarin baru saja merilis angka kemiskinan Indonesia yang saat ini berada pada 9,41%. Pemirsa, Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia memprediksi angka kemiskinan Indonesia akan bertambah antara 5,1 juta hingga 12,2 juta orang. Sebagai topik dalam debat-debat calon kepala daerah, masih ada 12,23% penduduk Jawa Tengah yang masih kategori miskin. Ini pertanyaan yang sudah bisa diprediksi karena sudah banyak yang bisa dipatahkan dari pertanyaan itu. Jadi kalau bicara soal kemiskinan, coba dicek angka yang terakhir. Tapi sebelum bicarakan kemiskinan secara lebih mendalam, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fenomena sosial kemiskinan itu sendiri? Kemiskinan merupakan sebuah keadaan di mana seseorang ataupun sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar minimumnya seperti pemenuhan sandang, pangan, dan papan yang layak sampai pada ketidakmampuan untuk mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan, listrik, dan juga sanitasi, juga air yang bersih. Jadi kemiskinan juga tidak hanya bergelut pada permasalahan-permasalahan itu saja, sebab permasalahan-permasalahan yang disebutkan sebelumnya merupakan permasalahan yang identik dengan tingkat pendapatan terhadap kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tapi kemiskinan juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan atau ketidakberdayaan seorang dalam keterlibatannya di kegiatan sosial, budaya, politik, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di masyarakat tempat ia tinggal. Lantas bagaimana sih proses terjadinya kemiskinan itu sendiri, atau faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan seseorang ataupun sekelompok orang ini masuk ke dalam jurang kemiskinan? Yang pertama adalah faktor ketidaktersediaannya lapangan pekerjaan bagi individu. Jadi apabila seorang kemudian tidak dapat bekerja akibat dari lapangan pekerjaan yang sedikit, ya sudah dapat dipastikan bahwa individu tersebut tidak memiliki pemasukan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua adalah kurangnya atau sulitnya untuk mengakses pendidikan yang layak. Mengapa demikian? Karena pendidikan merupakan salah satu indikator untuk dapat beranjak atau tidaknya dari lubang kemiskinan, yang kemudian akan meningkatkan kualitas dari si individu tersebut. Yang ketiga adalah sulitnya mereka untuk mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan yang mumpuni. Selain itu juga banyak dari masyarakat miskin yang kemudian memiliki kualitas fisik yang diakibatkan oleh pemenuhan gizi yang tidak tercukupi akibat dari misalkan dari konsumsi makanan dan minumannya, sanitasinya yang kurang bersih atau kurang baik, juga lingkungan yang agak jorok, itu juga dapat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan dari si individu-individu. Climate change ataupun perubahan iklim juga dapat berpengaruh terhadap kondisi keluarga ataupun kondisi individu dapat dikatakan kemudian miskin ataupun tidak, sebab mungkin beberapa dari bahan kebutuhan pokok seperti misalkan pangan, kualitasnya ataupun kuantitasnya dapat berkurang atau bahkan sampai mengalami kelangkaan yang dapat berpengaruh terhadap ketergantungan individu ataupun kelompok dalam pemenuhan gizi sampai pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Ketidakadilan sosial di masyarakat juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab adanya kemiskinan di kawasan tertentu, seperti adanya pembatasan akan hak seseorang ataupun sekelompok orang dalam terlibat pada kegiatan-kegiatan sosial, politik, ataupun budaya di masyarakat tempat ia tinggal. Tapi kemudian kemiskinan dapat disebabkan oleh adanya dua faktor utama, yaitu adalah faktor patologis dan juga faktor struktural. Faktor patologis menganggap bahwa kemiskinan terjadi akibat dari ulah individu itu sendiri. Sementara itu, penyebab struktural sendiri menganggap bahwa kemiskinan terjadi akibat adanya ketidakmampuan suatu pemegang struktur sosial dalam upaya mengatasi kemiskinan di suatu masyarakat tertentu. Untuk kemiskinan sendiri selanjutnya dapat dibagi atau diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yakni ada kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, kemiskinan subkultural,
sampai pada kemiskinan alamiah. Yang pertama adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan suatu bentuk kemiskinan yang didasarkan oleh ketidakmampuan individu ataupun sekelompok individu dalam memenuhi kebutuhan akan pangan seperti kebutuhan akan makan dan minum. Jadi hal ini menyebabkan individu-individu tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan gizi yang baik dan tercukupi. Yang kedua adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif di sini adalah salah satu jenis kemiskinan yang dilatar belakangi oleh kultur atau prinsip dari suatu masyarakat. Jadi dapat dikatakan kemiskinan relatif ini memiliki standar kemiskinan yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Yang ketiga adalah kemiskinan struktural, merupakan kondisi di mana struktur sosial di masyarakat tidak mampu menghubungkan anggota masyarakatnya dengan sumber daya yang tersedia di suatu masyarakat. Hal ini kemudian yang menyebabkan adanya suatu ketimpangan dalam mengakses sumber daya yang didasarkan atas stratifikasi sosial yang berlaku di masyarakat tertentu. Itu kemiskinan jenis yang keempat adalah kemiskinan kultural, di mana kemiskinan yang satu ini didasarkan oleh adanya prinsip-prinsip ataupun suatu budaya yang dianut oleh masyarakat tertentu. Misalnya adalah prinsip bahwa keadaan kemiskinan yang mereka alami ini merupakan suatu takdir yang harus diterima tanpa adanya usaha untuk memperbaiki nasib mereka di masa yang akan datang. Dan yang kelima adalah kemiskinan alamiah. Kondisi kemiskinan satu ini adalah dilatar belakangi oleh kondisi geografis tempat tinggal suatu masyarakat yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan misalnya, dan juga tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Kemiskinan merupakan salah satu kajian yang dibahas dalam ilmu sosiologi. Sosiologi memandang bahwa kemiskinan merupakan salah satu fenomena masalah sosial yang sudah cukup lama atau dapat dikatakan sebagai masalah sosial yang klasik. Dalam mengkaji fenomena kemiskinan, sosiologi melihat dari berbagai macam perspektif teori. Tapi yang akan digunakan di sini adalah dua perspektif utama, yakni dari teori konflik dengan teori struktural fungsional. Dalam perspektif teori konflik memandang bahwa kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi akibat adanya ketimpangan ataupun ketidakadilan sosial di suatu masyarakat yang diakibatkan oleh adanya sebaran wewenang yang tidak merata di suatu masyarakat. Hal ini menyebabkan hanya salah satu pihak saja yang memiliki wewenang lebih di suatu masyarakat yang kemudian dapat mendominasi pihak lain di tatanan sosial masyarakat tersebut. Lantas menyebabkan adanya ketimpangan dari segi perolehan sumber daya. Dalam perspektif konflik juga menyebut bahwa kemiskinan merupakan sebuah dampak dari adanya perkembangan kapitalisme di suatu masyarakat. Nah, selanjutnya adalah melihat kemiskinan dari sudut pandang struktural fungsional. Dari teori ini melihat bahwa individu ataupun kelompok dalam suatu stratifikasi sosial di masyarakat memiliki status dan peran yang berguna dan fungsional antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, dalam pandangan ini melihat bahwa individu-individu yang miskin sebenarnya memiliki fungsi tersendiri dalam stratifikasi sosial di masyarakat. Dikatakan fungsional di sini terutama dalam hal pembagian kerja. Bagi mereka yang miskin atau berada dalam stratifikasi bawah, umumnya mengerjakan hal-hal apa saja yang sekiranya dapat menjadi lumbung pendapatan bagi mereka. Berbeda dengan mereka yang tidak miskin, yang tentunya melakukan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi ataupun kemampuan yang mereka miliki. Lantas sekarang bagaimana caranya mengukur suatu fenomena sosial di masyarakat dan dapat dikatakan sebagai fenomena kemiskinan? Apa-apa saja yang menjadi indikator untuk mengkategorisasi individu-individu di masyarakat dan masuk ke dalam kategori kemiskinan? Di Indonesia sendiri umumnya menggunakan 3 standar indikator dalam pengukuran kemiskinan. Yang pertama adalah berdasarkan standar Badan Pusat Statistik, yang kedua adalah berdasarkan standar BKKBN, dan yang ketiga adalah berdasarkan standar dari Bank Dunia.
Standar atau indikator pengukuran yang pertama adalah berdasarkan Badan Pusat Statistik Nasional. Menurut BPS, suatu individu ataupun kelompok dapat dikatakan sebagai individu atau kelompok miskin apabila mereka memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimum mereka sehari-hari, atau dapat dikatakan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan ini dibagi menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan adalah keadaan di mana mereka tidak dapat memenuhi 2100 kalori per hari. Dan untuk garis kemiskinan non-makanan adalah ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan papan, sandang, dan juga kesehatan sampai pada pendidikan yang layak. Standar atau indikator pengukuran yang kedua adalah dari BKKBN. BKKBN membentuk klasifikasi terhadap keluarga di Indonesia. BKKBN membagi keluarga menjadi 5 jenis pengelompokan. Yang pertama adalah keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera 1, keluarga sejahtera 2, keluarga sejahtera 3, dan keluarga sejahtera 3+. Dan yang terakhir adalah indikator pengukuran kemiskinan berdasarkan standar dari Bank Dunia. Dari standar Bank Dunia ini ditetapkan bahwa kemiskinan terjadi apabila individu tidak mendapatkan pendapatan sebanyak $1 per hari. Nah, ketiga standar pengukuran tersebut acap kali digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam merancang suatu program pengentasan kemiskinan. Tetapi apakah program-program yang telah dibentuk pemerintah ini sudah efektif apa belum dalam menyasar masyarakat atau kelompok-kelompok miskin di Indonesia? Nah, apabila kita melihat kembali dari indikator-indikator pengukuran yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam membuat program-program pengentasan kemiskinan, ketiga indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya masih bergelut pada aspek-aspek ekonominya saja. Dalam penyebab dan upaya penanganannya pun, kemiskinan harus melihat dari aspek non-ekonomi lainnya seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, geografis, atau bahkan pribadi psikologis individu itu sendiri. Indikator ekonomi tidak hanya melulu soal berapa sih sebenarnya angka kemiskinan yang ada di Indonesia, tapi juga perlu memperhatikan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah suatu pengukuran yang didasarkan dari rentang seberapa jauh antara pendapatan masyarakat atau penduduk miskin dalam suatu kawasan terhadap indikator garis kemiskinan yang digunakan secara umum. Untuk indeks keparahan kemiskinan adalah suatu pengukuran yang melihat seberapa jauh sih konsumsi atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu keluarga atau penduduk termiskin di suatu kawasan terhadap pengeluaran dari seluruh masyarakat miskin di kawasan tersebut. Aspek atau indikator pengukuran selanjutnya adalah berdasarkan aspek-aspek non-ekonomi berupa kultur ataupun kebiasaan masyarakat lokal. Mengapa suatu masyarakat atau suatu penduduk dapat menjadi penduduk miskin, misalnya dengan kebiasaan-kebiasaan ataupun prinsip-prinsip yang digunakan sehari-hari, atau dapat juga karena adanya suatu kebudayaan yang memaksa mereka untuk menjadi orang-orang yang terpinggirkan yang akhirnya akan menjadi penduduk atau individu miskin. Dari itulah sangat penting bagi pemegang regulasi ataupun pihak-pihak yang ingin membuat program pengentasan kemiskinan melibatkan masyarakat ataupun individu-individu ataupun kelompok miskin di suatu penduduk untuk terlibat langsung dalam pemetaan suatu program pengentasan kemiskinan. Hal ini dimaksudkan untuk kira-kira apa saja program pengentasan kemiskinan yang efektif dijalankan di masyarakat tersebut. Yakni dengan program-program yang dibentuk untuk peningkatan kualitas dari penduduk miskin itu sendiri, seperti adanya pelatihan skill, adanya kemudahan akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, internet, juga listriknya, kemudahan akses untuk kredit mikro ataupun kegiatan perbankan lainnya, ataupun program lain adalah dengan melakukan atau memberikan bantuan berupa sembako ataupun uang tunai kepada penduduk-penduduk miskin. Nah, dari beberapa contoh program tersebut sebenarnya dapat dipetakan menjadi dua
program pengentasan kemiskinan, yakni program berjangka panjang dan juga berjangka pendek. Berjangka panjang di sini difokuskan kepada mereka yang berusia produktif, yakni dengan memberikan program-program pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan untuk upgrading skill. Adapun untuk program jangka pendek, ini dimaksudkan untuk mereka yang berusia lanjut dengan pemberian program bantuan sembako ataupun uang tunai kepada mereka. Sekian dari pemaparan mengenai fenomena sosial kemiskinan di masyarakat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Bye.